Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Febri Anizar Rahman. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling, asal kelas saya di kelas A4 2024. Hari ini saya akan membuat video all about me di matkul komunikasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada penjelasan yang hal positif dan negatif di diri saya gitu. Yang pertama saya akan menjelaskan hal positif yang ada di diri saya itu. Yang pertama adanya keinginan untuk berkembang. Yang kedua mempunyai ambisi untuk mampu menghadapi tantangan dalam hidup. Lalu yang ketiga berusaha membahagiakan setiap orang terdekat. Lalu yang keempat percaya dengan diri sendiri. Lalu yang kelima tidak pernah terkecoh oleh apa yang orang lain katakan. Lalu saya akan menjelaskan tentang atau memberitahu tentang hal negatif yang ada pada diri saya itu. Yang pertama, saya selalu insecure dengan diri sendiri karena tidak beruntung seperti orang-orang lain atau orang-orang terdekat saya. Lalu yang kedua, saya merasa cemas akan masa depan yang belum jelas. Lalu yang ketiga, sensitif terhadap omongan orang lain. Saya akan memberitahu tentang visi hidup saya, itu menjadi seorang yang berprestasi, bisa melakukan segala hal, bisa menjadi orang hebat, dan bisa menguntungkan bagi orang-orang terdekat atau orang-orang sekitar. Lalu ada misi hidup saya itu yang pertama mengembangkan potensi untuk bisa berkembang perihal apapun itu untuk perihal masa depan. Lalu yang kedua, saya bisa sehat mental, dan yang ketiga mempunyai sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Alasan saya masuk bimbingan dan konseling itu saat saya kan gapir, saya lulus SMK tahun 2023 dan masuk kuliah di tahun 2024. Saya setahun bekerja dulu untuk bisa mengumpulkan dana untuk bisa kuliah. Lalu mengapa saya memilih bimbingan dan konseling? Saat saya kerja, saya sering kayak merasa stres atau cemas akan masa depan. Lalu saya berniat untuk masuk ke jurusan psikolog, namun dengan dana yang kurang dan emang begitu mahal untuk bisa masuk ke psikolog. Saya mencari-cari universitas atau kampus yang emang menjurus ke psikolog atau ke menelaah kepribadian gitu. Nah, dengan saya memasuki bimbingan dan konseling, secara tidak langsung saya bisa mengetahui bagaimana kepribadian. Lalu saya juga bisa mengetahui bagaimana seseorang bisa disebut sehat mental atau ya tidak sehat mental gitu. Saya masuk BK juga karena yang barusan saya bilang, karena saya stres terus cemas akan masa depan. Saya bingung, saya tidak punya teman atau tempat cerita untuk bisa meluapkan apa yang ada di pikiran atau hati saya. Dengan itu saya masuk bimbingan konseling. Saya harap saya bisa mempunyai atau pelajaran hidup yang memang bisa membantu saya untuk bisa bangkit dari rasa kecemasan atau stres yang saya hadapi. Kedepannya saya berharap mungkin suatu saat ada seseorang yang emang bisa atau menghadapi di situasi seperti saya. Nah, alasan saya masuk bimbingan konseling yaitu saya bisa merangkul atau membantu seseorang yang ada dalam posisi yang pernah yang saya hadapi juga gitu, yaitu stres atau kecemasan akan masa depan. Saya bisa merangkul teman-teman atau rekan-rekan yang sedang ada di fase yang sama seperti saya pada masa lalu. Lalu hal yang paling saya sesali dalam hidup saya itu saya pernah percaya pada seseorang dengan bercerita apapun masalah hidup saya, namun respon yang diterima oleh si pendengar malah berakhir dengan adu nasib gitu, dan membuat saya
menjadi tidak percaya kepada orang lain, karena saya merasa kayak percuma saya bercerita kepada orang itu kalau ujung-ujungnya tidak sesuai apa yang saya harapkan. Beban pikiran saya tidak tersalurkan dan saya merasa tidak lega, atau ya tidak ada perubahan lah setelah saya bicara gitu. Lalu ada hal yang paling bahagia di hidup saya, itu alhamdulillah baru kali ini saya bahagia bertemu dengan orang-orang baru, yang orang-orang terdekat saya yang memang bisa dibilang baik dan tidak jahat, beda dengan orang-orang yang pernah saya temui sebelum-sebelumnya gitu. Banyak dukungan dan membuat saya bisa lebih percaya untuk menjalani hidup, untuk menghadapi masalah hidup di sekarang itu. Lalu saya akan bercerita tentang kehidupan saya. Saya berasal dari keluarga, awalnya keluarga cemara, yang saya mempunyai 2 bersaudara, itu saya mempunyai adik saya. Orang tua saya bercerai saat saya umur 15 tahun atau sekitar kelas 6 SD. Pertengkaran orang tua saya cukup hebat, membuat saya mengungsi. Sampai sekarang saya mengungsi, tinggal bersama uang saya karena ibu saya nikah lagi, bahkan ayah saya juga nikah lagi. Saya sempat diajak oleh orang tua saya untuk bisa hidup bersama mereka, entah saya hidup bersama ibu saya atau saya hidup bersama ayah saya. Nah, menurut saya untuk bisa hidup bersama mereka, saya tidak akan merasakan hal yang emang sama seperti dulu sebelum orang tua saya cerai gitu. Dengan saya hidup bersama orang baru atau orang yang mungkin awalnya tidak saya kenali, menjadi hambatan bagi saya. Saya tidak mau untuk bisa hidup dengan mereka karena ada rasa kalau Sundanya mah kagok mungkin ya, karena ya itu ya yang saya bilang barusan, karena mereka orang lain, mereka orang baru yang tidak tahu hidup saya seperti apa, bahkan saya juga tidak tahu hidup mereka seperti apa sebelumnya. Saya tidak mau di keluarga itu menjadi apa ya, kayak tanggung karena adanya batasan. Saya menganggap bahwa ayah tiri atau ibu tiri saya itu ya orang lain gitu. Nah, dengan saya itu saya memilih untuk bisa tinggal bersama uang saya sejak dari kelas 6 SD bahkan sampai sekarang. Entah akan berlanjut sampai kapan saya tinggal bersama uang saya gitu ya. Saya mulai dari kelas 10 SMA, orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya karena ya mungkin jauh gitu. Saya dengan orang tua saya jauh, dengan itu saya tidak terperhatikan oleh orang tua saya. Lalu saya juga kelas 10 sampai ke kelas 3 SMK saya tidak mempunyai bekal untuk sekolah. Saya pun sekolah sambil bekerja gitu. Apapun saya kerjakan, saya pernah bekerja di warung atau restoran dimsum kecil-kecilan. Jadi ibarat gini, saya mulai sekolah ini jam 7 kan. Dari jam 7 ini selesai sekolah jam 4. Nah, jam 5 saya bekerja lalu sampai jam 10 atau jam 11-an. Waktu itu saya sedikit bercerita pengalaman hidup. Dengan saya bekerja di dimsum itu, saya pernah beres jam 11. Lalu perjalanan saya akan pulang, hujan sangat deras, lalu tidak ada seseorang sama sekali. Nah, digaji saya bekerja di dimsum itu hanya 50.000. Lalu saya meneduh di sebuah ruko atau ya
ya ruko sih. Eh, yang saya lakukan, saya melamun karena lalu saya memikirkan kayak mengapa hidup saya tidak seberuntung orang lain, mengapa saya ada di fase seperti ini. Dulu saya jauh dari fase yang emang seperti ini gitu. Saya bisa ibaratnya pulang tinggal makan, lalu tinggal pulang sekolah itu tinggal istirahat aja, main juga kalau pulangnya saya tinggal istirahat. Namun setelah saya beranjak di SMK ini, saya menghadapi sesuatu yang memang di luar nalar gitu. Saya pun pulang dengan hujan-hujanan karena saya berpikir besoknya saya harus bersekolah lagi gitu di jam 7 itu, dan saya juga harus bekerja lagi sama seperti hari yang saat itu saya lakukan. Kebesokannya saya melakukan hal yang sama karena ya untuk kehidupan sehari-hari, karena orang tua saya tidak membiayai saya. Lalu SMK lulus, saya bekerja di sebuah toko kaos. Toko kaos itu yang punyanya teman saya sendiri. Nah, dengan saya 1 tahun bekerja di toko itu, namun saat saya bekerja saya stres, bahkan cemas gitu, kayak ini hidup kedepannya bakal kayak gimana, apakah saya akan bisa menjadi orang sukses, bahkan 5 tahun ke depan saya akan menjadi seperti apa gitu. Mungkin saya bercerita ke teman-teman saya bahwa saya digaji itu per minggu, jadi setiap seminggu sekali saya digaji gitu. Banyak orang-orang syirik atau berspekulasi bahwa hidup saya itu enak karena gajian tiap seminggu sekali gitu. Namun yang saya rasakan, saya stres, bahkan saya tidak bisa menikmati gaji yang saya dapatkan. Lalu saya mempunyai rencana untuk bisa kuliah karena saya bingung saya untuk bisa berkembang di dalam situasi ini dengan cara apa. Makanya saya beranjak untuk bisa kuliah. 5 bulan saya mengumpulkan dana untuk bisa kuliah, dan alhamdulillahnya saya bisa kuliah di IKIP Siliwangi ini. Alhamdulillah saya bisa lancar, dan bahkan saya tidak menyangka gitu, saya baru-baru ini diangkat sebagai ketua angkatan, dan saya juga masuk kepada organisasi korps protokol mahasiswa. Dengan itu saya bisa mempunyai atau mengembangkan bakat saya ke depannya untuk bisa berkembang. Menurut saya hal yang emang harus dipelajari atau dimiliki oleh saya yaitu public speaking sih, karena dengan saya public speaking kedepannya saya bisa berbicara di depan umum, saya bisa berbicara dengan siapapun itu lebih mudah. Makanya saya kuliah di IKIP Siliwangi, dan sebagai ketua angkatan saya mempunyai tanggung jawab, dan saya juga bisa kayak berbicara depan umum untuk bisa mewakili angkatan saya, dan saya masuk ke korps protokol mahasiswa untuk bisa public speaking, untuk bisa kedepannya saya bisa menjadi WO atau orang-orang hebat. Cita-cita saya kedepannya saya ingin menjadi seseorang yang memimpin sebuah acara atau kegiatan besar, yaitu sebagai Master of Ceremony, ataupun seseorang yang bisa memberikan pelajaran hidup seseorang untuk hidup itu seperti apa sih. Saya tuh bisa kayak memberi tahu atau pelajaran kepada setiap orang gitu. Mungkin cukup sekian dari video All About Me saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata yang sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.